Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Nafisa. Saya berusia 16 tahun. Saya tinggal di Kampung Gerbagirang, Desa Gresik, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya diberi tugas untuk menceritakan sejarah pribadi saya, dimulai dari saya kecil hingga saya berusia 16 tahun hingga sekarang. Dimulai pada saat ibu sedang mengandung saya, banyak sekali hal-hal yang dilewati oleh ibu saya. Ibu saya sering sakit-sakitan saat mengandung saya dan juga sampai dirawat beberapa kali. Karena ketangguhan dan segala doa-doa, akhirnya ibu saya bisa melewati hal tersebut. Dan dilahirkanlah saya dengan normal dan sehat, dan semuanya sehat. Pada saat itu, setelah saya lahir, berdekatan dengan bulan Ramadan. Nah, saat berusia 2 minggu setelah dilahirkan, saya dititipkan ke saudara saya karena ibu saya sangat sibuk di pasar. Dan semenjak kejadian tersebut, saya menjadi lebih sering diurus di rumah saudara. Tapi meskipun begitu, saudara saya sangat baik dan perhatian pada saya. Hingga setiap hari saya selalu diurus oleh saudara saya. Pagi-pagi saya ke rumah saudara, lalu sorenya dijemput oleh mama. Lalu pada saya berusia 4 tahun, saya mulai diajak untuk pergi ke pasar. Lalu semenjak saya sering diajak ke pasar, saya juga mendapatkan teman di pasar, yaitu Ismail dan Alif. Sering berjalannya waktu, saya berusia 5 tahun. Dan pada usia 5 tahun saya masuk ke TK, yaitu di RA Amanah Kiara Kuda bersama teman saya Ismail dan Alif. Dari awal masuk TK pada jam 8 pagi hingga jam 10 siang, saya selalu ditunggu oleh mama saya. Tapi jika mama saya ada halangan atau tidak bisa menunggu saya selalu ditunggu oleh saudara saya. Karena pada saat saya TK, saya mulai belajar untuk membaca, menulis, dan mengaji. Di TK banyak sekali permainan seperti perosotan, jungkat-jungkit, terus ayunan, dan masih banyak lagi. Lalu saat liburan, saya selalu diajak ke rumah nenek untuk menginap bersama mama saya dan saudara-saudara saya. Kita menginap sekitar 2 atau 3 hari. Saya juga diajak untuk menginap di rumah saudara yang berada di Kawalu. Nah, semenjak saya sering diajak menginap, hal itu menjadi suatu kebiasaan saya jika liburan tiba. Jadi setiap liburan saya selalu ke rumah saudara saya yang berada di Kawalu. Singkat cerita, TK tamat dan dilanjutkan ke SD. Saya SD di SDN 1 Pakemitan yang berada di belakang Pasar Ciawi. Di sana saya juga mendapatkan banyak teman dan alhamdulillah bisa beradaptasi. Seiring berjalannya waktu, saat semester 1 di kelas 1, alhamdulillah saya mendapatkan peringkat kedua di kelas dan berlanjut hingga kelas 3 semester 1. Lalu di kelas 3 semester 2 alhamdulillah saya mendapatkan peringkat 1 hingga kelas 6 semester akhir. Dan pada saat saya kelas 2 SD, saya mulai mengaji di kampung saya. Mulai mengaji yaitu pada sehabis maghrib hingga jam 8 malam. Lalu pada kelas 5 SD, di sana saya mulai aktif di sekolah dan ingin waktu itu di SD diadakan latihan karate atau kayak semacam eskul karate, dan saya ikut. Lalu saya latihan setiap hari setiap hari Sabtu sepulang sekolah hingga jam 3 sore. Lalu seiring berjalannya waktu, pelatihnya ada
sesuatu hal yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan ekskul karate. Akhirnya ekskulnya diberhentikan dan tidak dilanjut lagi. Dan saat kelas 5 SD akhir pada tahun 2019, COVID mulai melanda Indonesia. Yang tadinya ada pemberitahuan bahwa akan libur selama 2 minggu. Tadinya libur 2 minggu menjadi 2 tahun. Selama COVID-19, jujur saya tidak terlalu mengerti soal pelajaran, kan online ya. Dulu tuh pas COVID-19 itu KBM diberhentikan, maksudnya diberhentikan secara offline, jadi KBM dilaksanakan secara online. Nah, jujur pada saat itu saya mungkin belum terbiasa, jadi saya kurang mengerti pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru saya. Meskipun ada YouTube, tetapi saya masih butuh bimbingan dari guru-guru saya. Dan masa-masa COVID-19 terasa sangat berat bagi saya. Tapi dibalik itu semua, dengan adanya COVID-19 membuat saya tahu tentang dunia virtual, dan saya mendapatkan banyak sekali teman di luar daerah Jawa Barat maupun di sekitar Jawa Barat gitu. Lalu masuklah saya di kelas 6 SD. Nah, waktu itu pembelajaran hanya dilaksanakan seminggu sekali, yaitu pada hari Minggu di jam 9. Itu pun hanya untuk menyetorkan tugas yang telah guru tugaskan gitu. Jadi berinteraksi dengan teman pun hanya sebentar. Kebanyakan itu ya di rumah gitu. Setelah itu di semester 2 saya mulai mempersiapkan diri untuk melaksanakan tryout dan ujian-ujian sekolah, seperti ujian praktek, ujian sekolah, ujian tulis. Nah, awalnya saya sangat takut untuk melaksanakan tryout dan ujian-ujian sekolah. Namun setelah dijalani ternyata tidak sesusah itu. Alhamdulillah diberi kelancaran dan kemudahan dan mendapatkan nilai yang lumayan. Lalu saya berencana melanjutkan ke SMP Negeri 1 Ciawi. Awalnya saya tidak begitu yakin akan masuk ke SMP Negeri 1 Ciawi, namun berkat doa dan usaha saya, akhirnya saya diterima dan lolos ke SMP Negeri 1 Ciawi. Dengan kesempatan itu, saya manfaatkan untuk menjadi aktif di SMP Negeri 1 Ciawi. Dikarenakan COVID-19 masih ada waktu tahun 2021 pertama kali saya masuk SMP, sehingga MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah hanya dilaksanakan selama 3 hari dan menggunakan masker, juga tidak menggunakan seragam sekolah, namun memakai pakaian bebas. Saya masih ingat waktu itu pertama kali berkenalan dengan teman, yaitu Disti Amelia, sekelas sama saya. Waktu itu saya di kelas 7G. Lalu setelah MPLS, pembelajaran atau aktivitas pembelajaran di SMP Negeri 1 Ciawi dibagi menjadi 2 sesi. Ada sesi 1 ada sesi 1 dan sesi 2. Sesi 1 dari absen 1 sampai 16, sesi 2 absen 17 hingga 32. Kegiatan belajar mengajar pada sesi 1 dilaksanakan jam 8 pagi sampai sekitar jam 10 atau 11 siang gitulah. Terus namun pada saat semester 2 kelas mulai digabung menjadi satu. Waktu pertama kali digabung dengan sesi 2, saya merasa sangat canggung karena tidak terbiasa dengan murid sebanyak itu. Biasanya 16 orang, namun ini menjadi 32 orang. Dan pada kelas 7 semester 2 juga saya ingin sekali masuk intrasekolah, pengurus OSIS gitu. Ingin masuk pengurus OSIS, namun pada saat itu sistem pemilihannya itu dipilih gitu. Jadi yang teraktif di kelasnya dijadikan OSIS seperti itu. Namun saya tidak terpilih. Pada awalnya saya tidak terpilih. Tapi
berkat keinginan saya dan juga doa-doa saya, alhamdulillah terkabul dan saya menjadi pengurus OSIS. Waktu itu ada pengurus OSIS yang mengundurkan diri dan saya menggantikannya. Setelah saya masuk OSIS, saya mulai melihat perbedaan antara berteman dengan teman sekelas dengan teman yang ada di pengurus OSIS gitu. Saya mulai merasa seperti yang di OSIS merasa kayak lebih satu frekuensi dibandingkan dengan yang sekelas. Dan alhamdulillah, oh iya, waktu itu saya berada di Sekti 5, yaitu Hak Asasi Manusia atau HAM. Pada kelas 8, saya menjabat sebagai koordinator dari Sekti 5. Jadi saya menjadi pengurus OSIS selama 2 periode. Waktu pertama kali masuk SMP, ternyata persaingan di sana tuh sangat ketat gitu. Awalnya saya takut, sangat takut, karena takut jika ranking saya turun dan anjlok nilainya. Namun meskipun berat, alhamdulillah saya masuk ke 3 besar di kelas. Lalu seiring berjalannya waktu, saya bisa menjadi peringkat kedua di kelas sampai kelas 9. Itu dari kelas 7 semester 2 sampai kelas 9 semester 2. Waktu itu saya ikut ekstrakurikuler pramuka, ikut marching band juga. Saya waktu itu di marching band pegang alat snare, terus ikut paduan suara juga. Dan pada saat semester 2 di kelas 8, saya dipilih menjadi, alhamdulillah saya terpilih menjadi ketua pramuka atau Pratama Putri pasukan 3. Banyak sekali lomba-lomba yang dilaksanakan oleh ekskul pramuka, dimulai dari LT, pramuka otodika, dan SSC, dan masih banyak lagi. Lalu saya masuk ke kelas 9 dan saya mulai fokus untuk mempersiapkan diri untuk kelulusan dan ujian-ujian praktek dan ujian sekolah. Pada awalnya saya sangat takut untuk melaksanakan ujian sekolah dan ujian praktek. Namun setelah saya jalani, ternyata tidak semenakutkan itu dan alhamdulillah mendapatkan nilai yang lumayan. Waktu itu saya sangat berharap untuk menjadi juara umum, namun ternyata tidak. Setelah dilaksanakannya ujian sekolah, dilanjut dengan perpisahan lalu kelulusan. Setelah kelulusan, saya mulai fokus untuk mengikuti PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Pada awalnya saya sangat takut untuk masuk ke SMA Negeri 1 Ciawi. Saya sangat takut jika saya tidak diterima di SMA Negeri 1 Ciawi. Nah, pada di situs PPDB itu awalnya saya alhamdulillah masuk di posisi sementara lewat jalur rapot gitu ya. Namun banyak sekali peserta-peserta yang ternyata lebih pintar dari saya. Akhirnya saya tersisihkan dan tidak masuk ke posisi sementara. Di sana saya sangat stres, sangat sedih, pokoknya mah sangat sedih. Hampir tiap hari saya menangis gitu, takut gak keterima di SMA Negeri 1 Ciawi. Malahan saya sudah daftar ke SMA pilihan kedua saya. Namun berkat doa-doa dari orang tua dan doa-doa dari saya, terjadilah keajaiban, yaitu ada penambahan kuota. Akhirnya saya bisa masuk ke SMA Negeri 1 Ciawi lewat jalur rapot. Dan disinilah saya berada di SMA Negeri 1 Ciawi, sekolah yang terfavorit dan sekolah yang saya inginkan. Di SMA Negeri 1 Ciawi ini, saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terus bisa membanggakan orang tua lagi dan mendapatkan nilai-nilai yang lebih baik daripada nilai-nilai yang ada di SMP. Saya juga ingin belajar lebih giat dari sebelum-sebelumnya agar bisa menembus ke universitas yang saya inginkan. Rencana saya ingin masuk ke ITB ataupun UGM. Minta doanya ya teman-teman. Ya mungkin itu saja sejarah pribadi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kata-kata yang tidak mengenakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.